Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai kaula muda, senang berjumpa di dalam program Youth for Christ. Tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Bersama saya, Penatua Galilea Dinar Astapradika dari GKI Sangkra Solo. Tema permenungan kita pada hari ini adalah dipanggil untuk memberkati, yang diambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita kembali merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita berdoa, memohon pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sebab cinta kasih-Mu terus menyapa kami. Dengan hangatnya sang mentari pagi, kami merasakan bahwa Tuhan sungguh dekat bersama dengan kami. Untuk itu sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami ingin mendasarinya dengan kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dan biarlah sabda ini menjadi sumber kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaula muda, pembacaan kita diambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kaula muda, sebuah novel berjudul Cry in the Beloved Country adalah sebuah novel klasik karya Alan Paton yang berlatar belakang tentang Afrika Selatan pada masa era apartheid. Nah, novel ini menggambarkan konflik sosial, rasial, dan juga moral melalui perjalanan para tokohnya. Nah, secara khusus seorang pendeta tua pedesaan bernama Stephen Kumalo, ia datang ke kota besar untuk mencari putranya yang sedang membantu menyelesaikan permasalahan adiknya. Namun ternyata putranya ini sedang menghadapi persidangan atas pembunuhan seorang pria kulit putih yang ironisnya sangat peduli terhadap penderitaan penduduk asli dari Afrika Selatan. Ia juga harus berhadapan dengan ayah dari sang korban. Nah, di tengah tragedi dan perbedaan sosial yang terjadi, kedua ayah ini mengalami perjalanan panjang untuk sampai pada rekonsiliasi. Bukan hanya di antara mereka, melainkan juga di dalam diri mereka sendiri. Nah, kaula muda, surat Petrus juga mengingatkan kepada setiap kita untuk hidup di dalam kasih, kesatuan, serta perdamaian. Meskipun kita seringkali menghadapi konflik dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita perlu berusaha untuk hidup damai dan menghindari melukai orang lain. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kasih dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, kaula muda, seringkali banyak hal membuat kita memperlakukan orang lain bukan sebagai sesama kita, melainkan musuh yang mengancam keberadaan kita. Kita berusaha menyingkirkan orang lain demi kesejahteraan diri kita sendiri. Karena itulah kedamaian semakin jauh dari hidup dan dunia ini. Maka kaula muda, ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberkati dan mengasihi orang lain. Maka mari jadikan ini sebagai sebuah tujuan hidup
di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kiranya permenungan ini boleh terus mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita kembali akan menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Bapa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, terima kasih ketika Tuhan mengingatkan setiap kami supaya hidup kami tidak jatuh di dalam keegoisan. Kami diingatkan Tuhan bagaimana hidup kami harus menjadi berkat. Untuk itu, mampukanlah kami supaya kami terus dapat memberkati lewat kehadiran kami. Ajarlah kami, bimbing kami, dan tuntun kami supaya kami dapat mengendalikan emosi dan juga keegoisan kami, supaya kami terus dapat menyatakan kasih dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih untuk sabdamu yang telah Engkau taburkan di dalam setiap hati kami. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaulah muda, demikian permenungan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan juga membagikan link video ini kepada sesamamu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.